Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Sebelumnya perkenalkan saya Andri Lesmana, Ketua Tanfidiyah Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali pada acara dialog santri dengan tokoh publik. Kali ini kita dapat bersama-sama berjumpa dan berdialog dengan Kiai Haji Muslik Umar. Beliau saat ini menjadi Wakil Tanfidiyah PCNU Kota Balikpapan. Bagaimana kabarnya, Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Pada malam hari ini kita akan berdialog dengan tema peran strategis Ansor dan Banser dalam menjaga keutuhan NKRI. Mungkin pada malam hari ini kita akan berdialog santai ya. Ada beberapa silakan. Pertanyaan yang nanti saya akan sampaikan kepada Yai. Untuk yang pertama, peran strategis Ansor dan Banser dalam menjaga keutuhan NKRI dari mulai ikut merebut dan menjaga kemerdekaan hingga sekarang, fenomena apa yang membuat Ansor dan Banser begitu tidak disukai atau dibenci oleh kelompok anti NKRI, ya? Ya, terima kasih Mas Andre. Ini program dari NU Ranting Damai Balikpapan Kota. Alhamdulillah program yang bagus Mas ya. Bisa silaturahmi dengan teman-teman dan sahabat-sahabat di PCNU dan MWC dengan mengangkat dialog-dialog yang sifatnya bermanfaat dan lagi hangat-hangatnya kan gitu Mas ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Mas Andre dan para teman-teman semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir bersilaturahmi bersama-sama di pesantren Al-Hamidiyah ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam rangka untuk silaturahmi dan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan kita tentang ke-NU-an dan juga lembaga-lembaga ataupun badan otonom yang ada di tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Perlu kita tahu bahwasanya Ansor dan Banser ini adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Ansor ini didirikan oleh Kiai Hasbullah pada tahun 1924 ya. Justru embrionya Ansor itu dari, ya tentunya dari Sumpah Pemuda ya Mas ya. Dari Sumpah Pemuda yang kita kenal itu ya. Sumpah Pemuda kemudian terus berkembang dan akhirnya untuk internal Kiai itu membentuk waktu itu disebut dengan gerakan atau pemuda tanah air ya, ataupun Syubbanul Waton dalam bahasa Arabnya ya. Syubbanul Waton itu kalau bahasa kita sekarang pemuda yang cinta tanah air ya. Nah, dari situ kemudian berkembang ya dari tahun ke tahun, yang akhirnya singkat cerita Ansor itu berubah nama menjadi pemuda PNU ya. Ada pakai O. Dulu kan OE ya Mas ya. OE lama ya. Jadi Nahdlatul OE lama dulu ya.
Jadi PNU, Pemuda Nahdlatul Ulama, ya. Nah kemudian dari situlah terus berkembang sampai akhirnya pada tahun 1949 atau 50 itu ya, menjadi gerakan pemuda Ansor ya. Jadi GP Ansor itu kadang di apa sama teman-teman diplesetkan menjadi MotoGP gitu ya. MotoGP. MotoGP ya. Diplesetkan menjadi MotoGP dengan fotonya Rossi kan ya. Dengan fotonya Rossi ya. Rossi masuk Ansor kan gitu. Masuk Ansor. Nah dari situlah kemudian berkembang ya. Sampai pada saat ini Ansor itu ada dua kakinya gitu Mas ya. Ada Banser, dari sisi lain ada Rijalul Ansor ya. Rijalul Ansor itu perannya dan tugasnya terus melestarikan ya. Melestarikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi untuk mengimbangi Bansernya gitu ya. Kan segitiga gini Mas ya. Ansor kemudian dua kaki ke bawah itu ada Banser, ada Rijalul Ansor gitu. Rijalul Ansor ini Gusnya, Ustadznya, kiai-kiai mudanya. Yang di sini pasukannya gitu. Yang di sini pasukannya, puncaknya ataupun ke atasnya itu ke Banser ya. Ke Ansor ya. Ke Ansor. Nah Ansor ini badan otonomnya NU kan gitu ya. Badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Nah kemudian perannya bagaimana? Perannya Ansor itu jelas ya sejak dulu, mulai dari masa penjajahan masih disebut dengan Hizbullah kan gitu ya. Iya, pasukan Hizbullah dan seterusnya. Ini sejarah bukan abal-abal ya. Jadi sejarah itu tidak bisa tidak bisa dihapus, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diapa-apakan sudah, karena ini sejarah ya. Bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya peran Ansor itu sangat-sangat besar ya dalam kemerdekaan, merebut kemerdekaan ini, terlebih ketika terjadinya di Surabaya itu namanya 10 November. Ya, 10 November. Itu kan pemuda-pemuda yang digerakkan dengan digerakkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan dengan itu namanya Mas yang disebut itu untuk berperang itu maklumat itu ya. Ketika tanggal sebelum 10 November itu kan ada maklumat dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ya. Untuk agar supaya masyarakat yang radius sekian kilometer dari Surabaya kan gitu ya, itu wajib untuk berperang ataupun merangi yang sering diperingati Belanda. Di Hari Santri ya. Iya, itu diperingati di Hari Santri ya. Jadilah Hari Santri sekarang ini ya. Nah semuanya itu adalah peran daripada kiai-kiai kita ya. Peran dari guru-guru kita, termasuk perannya Ansor ya. Perannya Ansor dalam hal ini terjadinya pertempuran 10 November ya. Itu sebelum 10 November bahkan beberapa hari itu terus terjadi pertempuran. Maka tidak bisa dinafikan ya begitu saja bahwasanya perannya Ansor ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar dalam membangun dan mendirikan bangsa dan negara ini, gitu Mas ya. Nah selanjutnya ya, kalau berbicara masalah peran kekinian, mulai dari kemerdekaan ya, mulai dari sebelum negeri ini merdeka sampai negeri ini merdeka kan gitu Mas ya, sampai hari ini tetap. Kalau bisa saya simpulkan, tugas daripada Ansor dan Banser ini dua. Yang pertama, ini sering saya sampaikan sama teman-teman ya, bahwasanya tugas utama dari Ansor dan Banser ini pertama adalah menjaga ulama ya, menjaga guru-guru kita, kiai-kiai kita. Yang kedua NKRI. Gitu ya. Jadi dua peran besar ini yang terus dilakukan oleh teman-teman Ansor dan Banser sampai hari ini. Sampai detik ini
di negara kita Republik Indonesia ini. Gitu Mas ya. Oke. Untuk melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, dari sekian perjalanan waktu mulai dari saat merebut kemerdekaan dan sekarang menjaga kemerdekaan yang semakin tantangannya juga semakin berat, apalagi dengan akhir-akhir ini seringkali kelompok dari yang anti NKRI atau yang garis keras ini berbenturan dengan Ansor dan Banser. Artinya peranan Ansor sama Banser ini kedepannya juga cukup dari seringkali kejadian-kejadiannya ya yang di lapangan itu cukup banyak. Mungkin di sini ini fenomena apa ya? Artinya sedemikian Banser sama Ansor sama kelompok-kelompok ini sekarang yang sering terjadi ini apa ini fenomenanya? Jadi gini Mas ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya tugasnya menjaga ulama dan juga menjaga NKRI ya. Okay. Nah, bagi kita semuanya NKRI kan harga mati gitu ya. Okay. Nah, apa yang terjadi fenomena akhir-akhir ini itu bagian daripada kalau dalam bahasa ketatanegaraan itu civil society ya. Okay. Jadi kekuatan sipil. Kekuatan sipil ini dalam demokrasi itu harus ya. Kalau tidak ada kekuatan sipil yang bisa mengimbangi untuk di masyarakat ini, maka sipil ini nanti kalau masyarakat sipil, masyarakat umum ya, kalau tidak ikut berperan serta, tidak ikut berperan dalam menjaga keutuhan negara ini, pada akhirnya ini kan nanti kelompok-kelompok yang kelompok-kelompok yang sampean bilang anti NKRI itu kan berbenturannya dengan negara. Okay. Gitu. Paham maksud saya Mas ya? Jadi kalau ini digarap sesama sipilnya orang masyarakat umum itu kan bagus ya. Jadi negara cuma ngawasi saja gitu ya. Apa itu? ini agak nakal ini kan gitu ya. Nah, emang fenomena yang terjadi kalau dikatakan Banser itu nakal, kalau dalam bahasa kita, mohon maaf teman-teman Banser ya. Saya sering bilang ya, Banser itu Ansor Banser itu anak laki-lakinya NU ya. Mohon maaf, anak laki-laki itu agak nakal-nakal dikit enggak apa-apa gitu Mas ya. Oke. Iya Banda? Loh iya ya. Anak laki-laki itu agak nakal-nakal dikit enggak masalah gitu. Selama kenakalannya itu dalam koridor kan gitu ya. Konteksnya untuk menjaga keutuhan NKRI. Iya, gitu ya. Jadi kalau dibully ya kadang Banser ada yang kan gitu ya, dibully, kemudian ada yang joget-joget dan lain sebagainya. Biasa, ya. Itu sudah biasa kalau Ansor dan Banser dibully ya. Karena mungkin dikategorikan itu tidak pantas, tidak layak untuk Banser yang berseragam Ansor dan lain sebagainya. Saya selalu bilang ya, anak laki-laki itu memang dikit-dikit harus agak nakal kan gitu ya, dalam tanda kutip kan gitu Mas ya. Beda ketika kita punya anak perempuan. Anak perempuan itu selalu di rumah terus kan gitu Mas ya. Nurut sama orang tua, suruh gini ya di kamar, di rumah, muter-muter di situ. Kalau mau keluar ya izin anak perempuan kan gitu ya. Ini dari sisi rumah tangga ya. Kalau anak laki keluar ya. Bahkan kadang semalam udah keluar, enggak pulang kan gitu ya. Ya agak-agak begitulah anak laki-laki. Jadi Ansor Banser ini anak laki-lakinya Kiai NU kan gitu ya. Nah kemudian terjadi gesekan-gesekan kecil di masyarakat dengan pihak-pihak yang kata sampean tadi yang dalam tanda kutip tidak suka dengan NKRI karena ini memang tugasnya Ansor dan Banser kan gitu ya. Sesama civil society tadi ya, sesama kekuatan sipil. Jangan sampai percikan-percikan yang kecil seperti di daerah saya kan terjadi beberapa hari yang lalu kan di Pasuruan kan ya. Pasuruan itu daerah saya ya. Ini kalau langsung negara yang turun ya selesai kan gitu ya. Di mana demokrasi akhirnya kan gitu ya. Akhirnya negara itu menggepuki rakyatnya. Gepuki terus. Jadi otoriter kan gitu ya. Tapi kalau sesama kekuatan sipil jadinya bagus Mas, demokrasi itu bagus karena ada kontrol ya, kontrol sesama rakyat, sesama masyarakat. Yang terjadi aja sudah ya, yang terjadi di masyarakat. Contoh,
kekuatan hukum yang terjadi di masyarakat ini kalau dalam bahasa bahasa kemasyarakatan itu disebut dengan advokasi kemasyarakatan gitu ya, untuk membela satu sama lainnya ya. Ada teman yang melanggar peraturan lalu lintas ya, sesama teman mengingatkan, itu kan lebih bagus gitu, daripada polisi. Kalau polisi yang mengingatkan langsung tilang gitu, langsung tilang dalam bentuk tindakan ya. langsung tindakan. Tapi kalau sesama teman nanti akan timbul kesadaran sesama anak bangsa kan gitu ya. Ini namanya kekuatan sipil. Itulah yang dimaksud kenapa Ansor ini dan Banser itu sebagai kekuatan sipil yang ada di masyarakat ya. Ada orang, mohon maaf ya, ada orang-orang yang tidak paham kenapa sih Ansor Banser itu kok ikut ngurus-ngurus negara, ikut pengamanan dan sebagainya, kan sudah ada polisi, ada tentara. Loh, ini urusannya masalah sipil kan gitu ya. Kalau negara, tentara, polisi itu sudah negara. Ketika itu bertindak berarti keadaannya gawat sekali kan gitu. Sudah darurat sipil. Sudah gawat, kondisi ini sudah, negara ini seakan-akan mencekam kan gitu. Kalau sudah, contoh yang terjadi ketika di bandara semuanya ya, kok banyak tentara, aduh ada apa ini kan gitu aja. Enggak ya, jadi kalau sesama sipil yang berbuat itu dan saling kontrol satu sama lain, itu keadaan masyarakat itu akan semakin kuat ya. Kesadaran hukum, kesadaran tentang NKRI, kesadaran tentang kita ini berbangsa dan bernegara, itu akan semakin menguatkan nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi itu aja permasalahannya, saya kira itu aja masalahnya. Jadi udah ada sifatnya masalah, oh ini bukan tugasnya Banser, bukan tugasnya Ansor. Itu sangat keliru orang yang tidak mengatakan begitu karena tidak paham. Atau mungkin itu bisa jadi karena perkembangan zaman. Artinya sekarang zamannya serba teknologi. Padahal kalau diruntut cerita yang sebenarnya, kejadian di Pasuruan itu kan Banser kan meminta tabayun ke salah satu ustadznya mereka mengenai berapa tindakan yang menghina ulama-ulama kita, kayak Said, Habib Lutfi, tabayun, dan itu sudah dilakukan dengan cara yang benar. Namun karena di dunia medsos itu seakan-akan diputar balikkan fakta. Artinya di sini ada kelompok-kelompok yang memang tidak menyukai keberadaannya Ansor sama Banser, padahal sebegitu mulianya tugas Ansor sama Banser itu ya ini. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang di era teknologi ini semuanya bisa digoreng ya, yang asalnya tujuan itu betul, benar dan baik ya. Kita dalam segala hal itu mestinya kan tabayun memang. Tabayun itu kan klarifikasi ya, konfirmasi ya. Itu perintahnya Al-Qur'an ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Al-Qur'an ya. Kalau ada berita yang sifatnya itu masih berita liar ya, kabar burung ya, maka hendaklah fatabayyan, untuk tabayun ya. Kita konfirmasi gimana ini jelasnya. Nah, cuman akhirnya tabayunnya teman-teman itu, teman-teman Banser dan Ansor itu, oleh orang-orang yang dalam tanda kutip kurang suka ya, itu akhirnya digoreng kan gitu ya, digoreng menjadi berita yang cukup heboh kan gitu ya. Padahal ya menurut saya biasa saja ya. Kita ada permasalahan, saya sama sampean namanya ya tabayun, jelas. Ini gimana Mas Andri, ada informasi begini kan gitu ya. Ya tapi lagi-lagi namanya anak muda ya. Kadang kontrolnya itu kurang kan gitu ya. Jadi akhirnya mungkin nadanya agak tinggi kan gitu ya. Nadanya agak tinggi. Dan itu sudah dibaca dan diingatkan. Kenapa diingatkan begitu? Karena sebelumnya kan memang ada beberapa hal yang yang dilakukan oleh pihak ini kan gitu ya. Di antaranya ya menghina ataupun di medsos dengan kiai kita kan gitu ya, Lutfi dan lain sebagainya. Tapi ketika yang pihak sana melakukan itu kan tidak diekspos besar-besaran kan gitu ya. Tidak dilakukan seperti kita yang ada sekarang ini kan gitu, dibesar-besarkan ya. Jadi bagi saya itu fenomena yang biasa saja ya. Artinya kenapa? Karena berarti Ansor Banser ini
seksi kan gitu. Seksi. Seksi sekali gitu Iya, deh. Itu saya selalu mengambil hikmahnya di situ ya. Nggak kemudian kita wah ini harus kita harus wah enggak ya. Ya biasa saja ya, biasa aja orang dibully atau dia itu biasa. Baik. Gitu Mas Andri. Untuk yang kedua ya, dengan perkembangan zaman semakin terbuka dan tingkat tanggung jawab Ansor dan Banser menjaga NKRI semakin besar, tantangan apa yang bakal dihadapi Ansor dan Banser ke depan, dan juga Nahdlatul Ulama sendiri sebagai yang mengayomi. Ya, tantangan paling besar itu menurut saya itu ya dari kelompok-kelompok internal sendiri ya. Ini yang pertama ya. Internal itu dalam arti ya sama umat Islam, sama anak bangsa kan gitu ya. Sesama anak bangsa ya. Jadi kalau ada kita isu-isu beberapa waktu yang lalu bahwa NU itu namanya harus habis dalam tahun sekian kan gitu ya. Habis tahun sekian 2030 ya. 2030 2035 NU itu harus habis. Artinya kalau NU ini yang jadi target, ke bawahnya otomatis kan rontok semua kan gitu ya. Kenapa? Ini tantangan memang bagi NU. Kenapa? Karena gini ya, sekali lagi saya mengutip dauhnya Kiai Mustafa Bisri, ya karena NU itu memiliki rumah ini kan gitu ya. Indonesia ini rumah kita ya, kan gitu ya. Jadi kalau berbicara masalah kebangsaan untuk NU itu ya tidak paham apa kebangsaan. Yang jelas Indonesia rumah gitu aja. Namanya rumah kita kan ya kita perbaiki, kita sapu, kita bersihkan, kita jaga kan gitu ya. Itu aja. Pemahaman orang awam sampai sekarang di kampung-kampung ini seperti itu. Ya. Makanya mereka tetap mencintai negara ini sepenuhnya kan gitu Mas. Kalau berbicara masalah tantangan untuk NU Banser khususnya Ansor ya seperti saya sampaikan tadi ya, tentunya dari internal masyarakat orang-orang yang dalam tanda kutip mau mendirikan negara khilafah, mau mendirikan merusak keutuhan negara kan gitu Mas dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tantangan ke depan. Bahkan ada isu-isu yang target seperti saya sampaikan tadi, itu saya kira ya mungkin meskipun isu itu hanya sekedar isu liar ya, tapi tetap kita waspadai kan gitu Mas. Tetap kita waspadai meskipun itu isu-isu liar. Nah, untuk untuk tantangan yang lebih kuat lagi dalam hal ini tentunya NU secara umum, dalam hal ini juga Ansor dan Banser ya, menjaga keutuhan negara ini dalam hal civil society tadi itu ya, itu memang diperlukan ya peran negara juga kan gitu Mas ya. Jadi jangan sampai negara itu cuman dalam arti membiarkan gitu ya, membiarkan seakan-akan kan gitu ya, ada begini letupan-letupan di masyarakat, seakan-akan negara itu emang ya udahlah biar aja NU yang ngurus kan gitu ya, biar aja lah Banser, Ansor dan yang ngurus itu semuanya ya. Nah, ini kalau ini terus akan terjadi, lama-lama memang akan semakin mengkristal di masyarakat kan gitu Mas ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat itu akan semakin mengkristal dan Banser Ansor sendiri itu juga akan semakin kuat, semakin kokoh. Ya. Kenapa? Karena Kiai Habibullah sudah mendawuhkan ya, bahwasanya Ansor Banser itu bukan kayu biasa, bukan gelugu kan gitu ya. Saya pernah baca teks-teks dawuh-dawuhnya beliau itu. Ya. Ini memang betul-betul meriam kan gitu ya. Atau gelugu zamannya. Orang Jawa itu bilang gelugu itu pohonnya kelapa. Iya, pohonnya kelapa. Pohonnya kelapa itu namanya gelugu ya. Itu bukan gelugu ya. Ansor Banser itu bukan gelugu. Artinya apa? Ini betul-betul meriam yang suatu saat bisa diledakkan gitu ya. Ini Kiai Wahab loh ya, yang bukan saya. Suatu saat bisa betul-betul memang ada isinya gitu kan gitu Mas ya. Bukan abal-abal gitu loh ya, bukan abal-abal. Dan itu terbukti. Nah, itu saya kira tantangan ke depan yang lebih kepada NU dan juga Ansor Banser khususnya yaitu pihak-pihak tadi yang mau menggerogoti ya keutuhan NKRI ini dari dalam ya. Justru musuh yang paling berbahaya itu kan
dari dalam Dari sendiri dalam kan? itu sendiri. Dari dalam itu sendiri. Itu tantangannya Mas. Oke. Lagi ya. Ini kaitannya dengan strategi dakwah yang akan dilakukan oleh Ansor bersama dengan Banser mengenai dakwah dengan kasih sayang, merangkul tapi bukan memukul. Yeah. Merupakan strategi dakwah yang sangat dibutuhkan, atau katakanlah memang saat ini sangat populer yang kita butuhkan dengan Islam rahmatan lil alamin. Mungkin Yai bisa menjelaskan konsep dakwah Islam rahmatan lil alamin yang mungkin akan ini saran dari Yai yang insya Allah akan Ansor dan Banser itu akan mengikuti dakwah dengan cara Islam rahmatan lil alamin. Ya, jadi istilah rahmatan lil alamin itu adalah istilahnya Al-Qur'an ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Aku tidak mengutus engkau Muhammad, kata Allah dalam Al-Qur'an, kecuali untuk memberikan rahmat, kasih sayang kepada segenap seluruh alam ini. Jadi bukan cuma manusia saja kan gitu ya. Nah, kaitannya ini dengan dakwanya Ansor dan Banser bagaimana untuk meniru jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan utama kan gitu Mas ya. Sebagai panutan utama Ansor dan Banser dalam dakwah di masyarakat untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sikap itu tentu sudah dijalankan ya, dijalankan oleh Ansor dan Banser ya. Terutama yang kontroversi sampai sekarang ini ketika Natal ya Mas ya. Yeah. Banser itu menjaga gereja. Ya, gitu. Itu kan bentuk daripada rahmatan lil alamin. Nyata itu nyata ya, dan itu Gus Dur yang ngutus ya. Dan sampai hari ini ternyata itu efektif kan gitu ya. Ternyata efektif. Mungkin sebagian orang, mohon maaf ya, berpikir bahwasanya oh ini tidak sesuai nih. Kenapa? Menjaga itu kan tugasnya polisi, menjaga itu tugasnya tentara dan lain sebagainya. Lagi-lagi kekuatan sipil tadi ini ya, kekuatan sipil tadi ini. Kenapa? Ya karena mungkin orang yang mengatakan seperti itu dia berada di daerah yang mayoritas umat Islam kan gitu ya. Umat Islam mungkin di Jawa atau di Jawa Timur khususnya ya, atau di daerah saya khususnya ya. Itu mayoritas. Jadi mereka mengatakan, wah ini tidak betul, tidak usah jaga-jaga gereja. Itu kan bentuk dari rahmatan lil alamin. Sedangkan di daerah-daerah lain, tidak jauh-jauh kita ke luar negeri ya. Di Indonesia sendiri aja kan gitu ya. Di Indonesia sendiri saja, nah kita butuh itu ya. Di daerah-daerah, mohon maaf yang dalam tanda kutip minus Islamnya di situ. Ternyata mereka juga teman-teman kita yang dari pemuda-pemuda non-Muslim itu juga menjaga orang-orang Islam untuk melakukan ibadah ya. Seperti sholat Idul Adha, seperti sholat Idul Fitri kemarin itu di Ambon, di mana itu juga ada kan gitu ya. Okay. Dari pemuda gereja menjaga orang-orang Islam yang sedang melakukan sholat Idul Adha. Ya. Itu kan bentuk daripada toleransi dan kemudian aksi nyata daripada rahmatan lil alamin kan gitu Mas. Okay. Aksi nyata daripada rahmatan lil alamin. Ini yang nyaris tidak terfikir sebelumnya oleh kita, khususnya santri yang seperti saya ini ya. Tidak terfikir sebelumnya menjaga gereja, menjaga tempat ibadah lain dan dijaga oleh Banser. Dan itu lagi-lagi itu bukan abal-abal kan gitu ya. Okay. Sudah pernah jatuh korban ya, nyawa kan gitu ya. Ya kan, waktu ada bom dan lain sebagainya itu kan ya. Sianto ya. Jadi bagi Ansor Banser itu bukan hal yang apa ya, yang sifatnya cuman lipstick saja, enggak. Emang betul-betul jaga, iya, penuh tanggung jawab ya. Buktinya sudah ada korban dan lain sebagainya kan gitu Mas ya. Itu diantaranya contoh bahwasanya Ansor Banser itu melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang difirmankan oleh Allah sebagai Islam rahmatan lil alamin gitu Mas ya. Oke. Untuk yang berikutnya ya, untuk strategi ke depan guna melestarikan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nabiyah, saran apa yang Yai bisa sampaikan kepada Ansor dan Banser di garda terdepannya? Ya, jadi gini ya, saya sampaikan sekali lagi khususnya untuk teman-teman
Ansor dan Banser di Balikpapan ya. Ini sudah sama lah strukturnya dengan yang dari pusat kan Mas ya. Oke. Kemudian strategi dakwanya untuk Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana? Itu sudah ada kaki yang satu tadi saya sampaikan tadi. Jadi mestinya kakinya Ansor yang satu ini Rijalul Ansor itu ya, itu ustadz-ustadznya atau kiai-kiainya gitu ya. Ini mengajak teman-teman Ansor dan Mansur itu untuk berkumpul dalam sebulan sekali atau apa. Itu dalam bentuk-bentuk kajian-kajian fikih, kajian-kajian Islam ya. Kemudian juga ada istighosah di sana, kemudian ada yasin dan tahlil dan lain sebagainya. Ini dari internal dulu Mas ya. Dari internal dulu untuk ya artinya supaya Ansor dan Banser ini tidak apa ya, tidak sibuk hanya dengan urusan-urusan menjaga ini dan lain sebagainya. Juga ada amalia-amalia yang sifatnya memang itu amalia Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah gitu loh ya. Apa itu ya, dibentuklah kemudian ada Rijalul Ansor di sana yang untuk supaya teman-teman ini bisa kumpul setiap bulan dan bisa mengamalkan itu dan mengajak kepada orang-orang lain, teman-teman Ansor Banser di sekeliling mereka ya, untuk mengajak kumpul bersama-sama mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah gitu Mas ya. Oke. Ini kaitannya sama milenial ya. Peran apa yang akan dilakukan Ansor dan Banser dalam merangkul generasi muda agar bisa bergabung dengan untuk ikut Ansor dengan Banser ya? Ya, begini ya, Ansor dan Banser itu dalam merangkul generasi-generasi milenial ya, pertama yang saya perhatikan ya, ini yang ada di masyarakat khususnya yang dilakukan oleh Ansor dan Banser, tidak jauh-jauh lah di Balikpapan ya, itu biasanya dengan pertama anak-anak muda itu biasanya senengan Mas ya, anak-anak muda itu biasanya suka apa, kanuragan ya. Oh, kanuragan. Ya, itu kan dalam rangka dakwah juga kan itu ya. Iya. Ilmu kanuragan, silat dan lain sebagainya, artinya isian-isian ya, apa kemudian apalagi itu apa isian tuh kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Ya anulah apa ya, ya diisi ya, seperti apa Gus Mafik ngasih apa itu rotan dan lain sebagainya. Untuk keselamatan. Ya untuk keselamatan kita ikhtiar kan gitu Mas ya. Nah itu kalau anak-anak muda dengan hal seperti itu kan sangat-sangat senang sekali kan gitu ya. Jadi banyak anak-anak milenial itu yang bergabung karena tertarik dengan kegiatan-kegiatan atau wadifah-wadifah yang sifatnya untuk bela diri dan lain sebagainya gitu ya. Yang sifatnya kalau bela diri yang sifatnya silat itu ada sendiri kan, kita ada pagar nusa kan ya, ada pagar nusa. Tapi ini yang sifatnya untuk mengisi saja, mengisi kita ini supaya apa dipagari gitu ya, untuk menjaga diri kita ya. Itu ada amalan-amalan khusus ya. Kemudian ada apa? Ada wirid-wiridan khusus yang itu bisa diamalkan dan bisa dilakukan, sehingga insya Allah dengan amalan-amalan itu kemudian kita ini sekeluarga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu Mas. Dan kemudian biasanya juga dibekali dengan sifatnya fisik ya, seperti rotan saya sudah sampaikan tadi itu ya. Itu senang, anak-anak muda begitu itu senang Mas ya. Senang ya. Jadi itu banyak, efektif sekali, efektif ya. Khususnya di Balikpapan, di Kaltim yang kita lihat ya, itu sangat efektif sekali. Dengan begitu mereka kemudian berbondong-bondong untuk daftar ikut pelatihan, ikut DTD kan gitu ya. Iya. Wah luar biasa, itu yang menarik itu kan di situnya ya. Jadi anak-anak muda, sehingga anak-anak muda itu senang kan gitu ya. Ya Mas Andre ya. Baik, untuk yang terakhir ya, ini kaitannya Ansor dan Banser di Balikpapan. Okay. Saran apa yang dapat Yai sampaikan untuk Ansor dan Banser Balikpapan, dan tantangan apa yang akan dihadapi di masa depan? Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat Ansor dan Banser di Balikpapan dan juga Rijalul Ansor ya. Ini tantangan ke depan memang cukup apa ya? Tantangan ke depan cukup berat ya. Dan khususnya di tahun-tahun ini kita perlu untuk lebih dewasa lagi menyikapi hal-hal yang sifatnya terjadi di masyarakat ya. Contoh sekarang ini Balikpapan lagi apa, pilkada kan gitu Mas ya. Itu biasanya ada saja
kelompok-kelompok di masyarakat itu dukung-mendukung dan lain sebagainya ya. Ini juga tantangan bagi teman-teman Ansor dan Banser, jangan sampai jangan sampai terlibat langsung dengan hal-hal yang sifatnya politik praktis kan gitu aja. Nanti bisa kalau sudah terlibat langsung dengan dukung-mendukung kan gitu Mas ya. Itu bisa menyebabkan gesekan di antara teman sendiri kan gitu ya. Dan juga dengan teman-teman yang lain ya. Ini jangka pendek yang nyata ya. Kemudian saran saya untuk jangka panjang ya, ini memang sampai saat ini yang ada dalam PR kita ya. Saya memang selalu dilibatkan sama teman-teman Ansor dan Banser untuk kegiatan mereka ya. Ya, tantangan kita ke depan di Balikpapan ini, saya masih berpikir dan memberikan saran pada teman-teman semuanya agar supaya Rijalul Ansor itu berjalan efektif ya Mas ya. Ini ada sudah pengurusnya, ada sudah yang dibentuk, ada sudah SK-nya, ada sudah orang-orangnya, cuman kegiatannya belum gitu Mas ya. Ya, untuk mengimbangi teman-teman Ansor itu kan punya dua kaki, saya sampaikan tadi. Banser jalan, iya. Rijalul Ansornya belum gitu loh ya. Ini PR buat kita, teman-teman Ansor dan Banser dan juga Rijalul Ansor, supaya lebih giat lagi untuk menjalankan roda yang satu ini ya. Biar ini terus yang jalan kan gitu aja. Yang jalan Banser terus, Rijalul Ansornya belum efektif ya. Kalau ini kita jalankan, dua-duanya berjalan, ibarat rodanya motor itu kan akan berjalan dengan baik, dengan kencang gitu loh ya. Jadi ini saran saya untuk teman-teman Ansor dan Banser di Balikpapan, ayo sama-sama. Saya juga sama ya Mas ya. Saya juga ikut peran, saya siap untuk diajak oleh teman-teman Ansor dan Banser dalam rangka untuk kembali menghidupkan kegiatan Rijalul Ansor ini supaya kedepannya bisa berjalan dua-duanya, rodanya ini Mas. Gitu Mas. Oke. Mungkin juga sedikit ada tambahan mengenai secara struktur di Ansor. Mungkin pengurusnya sudah dibentuk, namun untuk sumber daya manusia untuk berkelanjutan mulai dari sekarang harus sudah ada pengkaderan. Yeah. TTT tidak hanya di Banser tapi Ansor juga ada diklat TTT juga di Ansor. Dan kami dari Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota beserta NU Damai Channel TV juga siap membantu atau mensupport kegiatan-kegiatan Ansor, Banser, khususnya Rijalul Ansor apabila nanti kedepannya ada kegiatan kegiatan keagamaan, pengajian atau kegiatan yang menambah nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, kami siap untuk membantu mensupport. Nah, mungkin bisa kita dalam bentuk pengajian kita live streaming menghidup ini loh Rijalul Ansor di Balikpapan. Kami siap membantu tidak hanya kegiatan secara seperti ini, tapi membantu dalam hal yang lainnya kami siap membantu. Oh iya, terima kasih Mas Andre. Jadi ini sebuah gagasan yang cukup bagus ya, karena memang selama ini kemarin sudah dibentuk Rijalul Ansor itu berapa bulan yang lalu ya. Mau ada kegiatan, terus akhirnya terbentur corona. Jadi sampai hari ini belum ada kegiatan yang real ya. Nah, kalau sudah dari zaman siap mensupport dari teman-teman NU Ranting Damai ya, itu insya Allah nanti kita bisa koordinasikan dengan teman-teman yang di Rijalul Ansor. Yang kebetulan memang untuk Rijalul Ansor itu banyak dari alumni pesantren kita di sini gitu ya, pengurusnya ya. Banyak dari teman-teman pesantren di Al-Hamidiyah ini. Jadi yang sudah alumni-alumni di luar itu, mereka diajak oleh teman-teman Ansor untuk mengurus Rijalul Ansor ini ya. Jadi insya Allah nanti saya sampaikan sama teman-teman ada istighosah kan gitu Mas ya. Kemudian ada itu kegiatan istighosah tidak harus misalnya dalam kondisi sekarang COVID kan
kita dilarang untuk berkerumun, istilahnya ada kegiatan. Mungkin dengan adanya live streaming ini kegiatan jalur Ansor. Kita live streaming dan ini di-share ke anggota Rijalul Ansor. Artinya secara induk itu kegiatan berjalan. Seperti sama ini yang kita lakukan ini kan dialog hal tentang ini Bandung, tentang Ansor, Banjar dan lain-lain. Nanti secara kegiatan bisa kita share ke Jamiyah Nahdlatul Ulama di Kota Balikpapan. Dan saya kemarin ngobrol banyak tentang LDNU misalnya. Saya kedepannya kegiatan LDNU Lailatul Istimewa itu kedepannya saya ingin ada live streaming yang nanti akan bisa membantu anggota LDNU bisa menikmati walaupun tidak bisa hadir secara langsung. Jadi bisa secara fisik ya. Secara fisik bisa dinikmati seperti ini ya. Jadi bisa berjalan kegiatan-kegiatan rutin, tidak harus hadir di dalam forum. Ya kayak kami melakukan Lailatul Istimewa, kami masih bisa berjalan karena kita masih menggunakan metode live streaming ini. Kita datangkan kiai juga untuk ngisi Maulid Hasanahnya. Mungkin mungkin itu ya. Insya Allah nanti ya. Jadi mungkin ini sebuah dukungan ya. Artinya ada angin segar lah kan gitu misalnya untuk kebersamaan dengan teman-teman Rijalul Ansor ya, yang sampai hari ini belum ada kegiatan ya. Jadi kalau ada yang mensupport ya, khususnya dari teman-teman NU ya. Ya kita ini semuanya kan NU ya, cuman beda posnya aja kan gitu ya. Semuanya NU sama aja ya. Rijalul Ansor NU, kemudian Banser juga NU, Fatayat Muslimat semuanya NU ya kan gitu ya. Nah ini kan bentuk dukungan nyata, dukungan real gitu ya. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat nanti teman-teman Rijalul Ansor saya minta komunikasi sama jenengan ya. Dan ya mungkin untuk pertama nanti bisa di Gerai NU ya. Bisa di Gerai NU sana ya. Tentunya harinya nanti kita bahas kemudian. Ya Mas Andri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya kepada Yai Muslik Umar. Pada malam hari ini kita bisa berdialog tentang peran strategis Ansor dan Banser dalam menjaga keutuhan NKRI. Semoga pada dialog pada malam hari ini bisa kita petik hikmahnya. Semoga Ansor Banser kedepannya semakin jaya. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, bersama dengan kru NU Damai Channel TV mengucapkan banyak terima kasih. Dan sebelum kami tutup, kami menyampaikan pesan dari pemerintah untuk tetap menjaga protokoler kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, tetap menjaga diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.